Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahda bawahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya olehnya dan disembunyikan datang kematian itu, kecuali sikap takwa selalu menyertai dirinya sehingga wafat dalam keadaan takwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Kalimat simpel dan sangat sederhana. Kalaulah kita mau mengkaji maknanya, maka makna Allahu akbar lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari bumi yang kita huni ini. Allah lafdzul jalalah, akbar ismu takdir. Allahu akbar. Ketinggianmu ya Allah merendahkan segala status yang disandang oleh makhluk-makhlukmu. Allahu akbar. Kekayaanmu ya Allah membuat manusia hina dan papa di hadapanmu. Allahu akbar. Pengetahuanmu menembus segala lipatan hati dan nurani manusia. Semut kecil hitam bertengger di atas batu hitam dalam gua yang gelap gulita, tetap dalam pengetahuanmu. Serbuk sari yang jatuh ke bumi atau daun kering yang hanyut di sungai, air yang jatuh di samping kita yang kita tidak peduli, tetap dalam pedulinya Allah. Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan makhluknya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Hadirin muslimin wal muslimat adakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allah Maha berkuasa, Al-Qadir. Allah titipkan kepada kita berkuasa sehingga hamba-hambanya berkuasa, paling tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Allahu akbar. Allah Maha hidup, Al-Hayyu. Allah titipkan kehidupan kepada kita semua. Sekarang kita hidup, itu amanah dari yang Maha hidup, Al-Muhyi. Allahu akbar. Allah Maha mendengar, As-Sami. Allah titipkan kemampuan kepada kita untuk mendengar. Allahu akbar. Allah Maha melihat, Al-Basir. Allah titipkan kemampuan melihat kepada kita. Ada yang sanggup melihat dengan mata kepalanya, ada yang tajam mata hatinya. Ada yang lain disebut buta, bukan buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Banyak yang mereka yang mata kepala terbuka, terbelalak, tetapi mata hatinya tertutup. Jauh lebih baik mata kepalanya buta
tapi mata hatinya terbuka sehingga dia bisa merasakan lezat ruhiyah, lezatnya beriman kepada Allah dan lezatnya mencintai Allah. Allahu Akbar. Allah Maha berkata-kata, Al-Mutakalim. Allah titipkan kita berkata-kata sehingga kita mampu berkata-kata, dan ini adalah amanah dari Al-Mutakalim. Allahu Akbar. Takbir dalam sholat, Allahu Akbar. Dalam skala aktivitas, kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, kemampuan, hal-hal mutlak milik Allah. Lalu apa yang kita miliki sebagai makhluknya? Makhluk tidak punya apa-apa. Makhluk tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Seakan kita bisa berkuasa, seakan kita hidup, seakan kita melihat, seakan kita memiliki pengetahuan, seakan kita mendengar, seakan kita berkata-kata. Sebenarnya kita hidup seakannya saja. Semua milik Allah. Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap ada sekali kata ada itu tidak ada. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Nabi Allah Ibrahim mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Puncak cintanya yang tiada tara dan luar biasa. Sekian lama merindukan anak tercinta. Begitu diminta oleh Allah, rela dikorbankan saking cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Falamma balagha ma'usaya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail putra soleh. Ismail kata Sami'a, yang artinya sangat mendengar perintah Allah, sangat mendengar perintah orang tuanya. Ismail menjawab, "Ya abatif al ma tumar, satajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ketika keduanya melaksanakan perintah Allah, Ismail meletakkan kepalanya di paha ayahnya tercinta Ibrahim, dan Ibrahim telah siap menyembelih Ismail. Allahu Akbar. Ini bukan sinetron, ini bukan kriminal. Ini syariat Allah. Ini merupakan perintah Allah, benar-benar terjadi. Allah abadikan kejadian dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Peristiwa yang sangat menakjubkan. Para malaikat takjub. Sayyidul malaikat, malaikat Jibril datang dengan mengatakan, "Qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muslimin." Engkau benar-benar hebat Ibrahim. Engkau benar-benar mencintai Allah di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jibril bertakbir membawa kibas mengganti Ismail, sehingga kibas menjadi kurban bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim menyambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ismail sang putra juga menyambut dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu mereka pulang membawa 9 kibas dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Siti Hajar, ibu yang luar biasa cintanya kepada Allah. Jika anak yang dikandung, yang dibesarkan rela dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Mendengar senandung takbir dari suami tercinta Nabi Allah Ibrahim dan mendengar suara takbir dari anaknya Ismail, Siti Hajar keluar menyambut seraya bertakbir. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Melihat keagungan Allah. Tidak ada yang tidak dibayar oleh Allah bagi hambanya yang taat, bagi hamba-hambanya yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena itulah kisah Nabi Ibrahim diabadikan dalam perjalanan ibadah haji, dalam ibadah sholat, dalam ibadah kurban. Dalam sholat ada sholawat menyebut Nabi Ibrahim. Ibadah haji, napatilas perjalanan Nabi Ibrahim, makam Ibrahim, hijr Ismail, Sofa, Marwah. Allahu Akbar. Ibadah kurban teladan kita dalam melaksanakannya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Kurban, korban, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan cinta sejati dari Allah sampai memberikan yang terbaik dari yang kalian miliki, yang terbaik dari kalian yang kalian cintai. Nabi Allah Ibrahim beserta keluarga memberikan yang paling terbaik, yang paling dicintai, yaitu anaknya dan dirinya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah haji adalah perjalanan cinta kepada Allah, sehingga ia rela meninggalkan tanah airnya yang dia cintai, keluarganya, hartanya, jabatannya, semua dia tanggalkan untuk memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik. Dengan pakaian ihram, pakaian kain kafan, gladi resik mati, ia meninggalkan segala-galanya demi menunjukkan cintanya kepada Allah. Allahu Akbar. Jutaan manusia dari berbagai negara di penjuru dunia, dari barat, timur, utara, selatan, beragam warna kulit, beragam suku dan bangsa, dengan pakaian yang sama, dengan talbiyah yang sama, mempunyai tujuan yang sama, ingin selamat di akhirat dan ingin berjumpa dengan Allah di akhirat. Itulah isi hati mereka yang berbondong-bondong datang jauh-jauh dari berbagai penjuru negeri demi cintanya kepada Allah, menginginkan ridho Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin berkat Allah, ingin surganya Allah, ingin berkumpul dengan para nabi dan rasul, terutama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga para nabi, ingin berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang jujur, para pemimpin yang jujur, para syuhada, para sholihin. Semua isi hati yang beranjak menuju Allah, jika dibuka hati mereka sebagaimana hati kita, mau saum Arafah, mau berkorban, mau sholat Idul Adha, bukalah isi hatinya. Isi hatinya, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga, dan kami berlindung dari murka-Mu dan siksa neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita yang ada di masjid ini dengan kisah hikmah dari pengorbanan dari Nabi Ibrahim yang telah kita dengar bersama, semoga lahirlah Ibrahim baru di bumi pertiwi ini. Mari kita korbankan Ismail kita, karena boleh jadi Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk harta kekayaan, Ismail kita dalam bentuk anak istri, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk kesibukan, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi, Ismail kita dalam kesibukan dunia. Hari ini saatnya kita korbankan Ismail itu. Kita korbankan Ismail kita. Kita penuhi perintah Allah.
lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada selain Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usi wa nafsi wa antum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mari dengarkan dengan iman. Apabila ada yang berdoa sebagian mengaminkan doa tersebut, insya Allah dijabah doa mereka. Doa hamba yang berkorban insya Allah mustajab. Yang berkorban satu orang saja, doanya insya Allah dikabulkan. Apalagi di sini berkumpul banyak orang yang berkorban berdoa. Satu doa hamba Allah selesai sholat itu saja insya Allah dikabulkan. Apalagi ratusan orang selesai sholat berdoa yang berkumpul di Masjid Nurul Hidayah yang insya Allah diberkahi Allah ini. Mari kita berdoa dengan mengadahkan tangan dan hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhil karimi ba'dini sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat Islam dan iman. Kami bersyukur Engkau masih membiarkan kami hidup lebih lama sehingga ada kesempatan kami untuk bertobat kepadamu ya Allah. Kami serahkan semua hidup dan mati kami hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, betapa banyaknya maksiat yang kami sembunyikan dengan rapi. Kami berbondong-bondong datang sholat Idul Adha ini. Tiada yang paling kami harapkan pada Engkau kecuali ridho dan rahmat-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dari mulai kami dicatat melakukan dosa hingga Engkau matikan kami. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dosa yang kami sengaja, dosa-dosa yang tidak kami sengaja, dosa terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini. Dosa-dosa yang sudah kami lupa saking banyaknya, sementara malaikat-Mu rapi mencatat semua dosa kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, pada hari ini bebaskan kami dari keinginan berbuat maksiat, bebaskan kami dari keinginan berbuat dosa. Mata kami sudah terlalu banyak melihat maksiat, mulut kami telah banyak membicarakan orang lain. Telinga, tangan, kaki, perut, bahkan kemaluan kami mungkin di antara kami yang telah pernah berbuat zina, mabuk, judi, melakukan dosa-dosa besar. Kami mohon bebaskan kami ya Allah, karena kami tidak mampu menghadapi tipu daya dunia ini ya Allah, kecuali dengan petunjuk-Mu. Kami tidak kuat menghadapi serangan setan, kecuali Engkau menjaga kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni pemimpin-pemimpin kami, ampuni guru-guru kami, ampuni keluarga, anak, cucu, keturunan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami,
dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut, rahmat pada saat datangnya maut, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab. Ya Allah, selamatkanlah negara kami dari perpecahan dan mara bahaya. Selamatkan TNI, Polri, dan seluruh penegak hukum di negeri ini, serta pemimpin kami yang jujur. Ya Allah, negeri kami Indonesia berkahilah dengan hidayah-Mu. Para pemimpin kami, rakyat negeri kami, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dan sayangi ibu dan ayah kami, ya Allah. Ibu kami telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandung dan melahirkan kami. Ayah kami banting tulang mencari nafkah untuk kami agar kami bisa makan dan sekolah. Ya Allah, kami mohon beri kesempatan kepada kami agar bisa membahagiakan ibu dan ayah kami. Ya Allah, Engkau telah tetapkan sebagai ibu kami, Engkau telah tetapkan sebagai ayah kami, Engkau telah satukan kami di dunia ini, maka satukan kami di surga-Mu, ya Allah. Kami tidak kuat melihat air mata ibunda kami masuk neraka. Kami tidak kuat melihat air mata ayah kami meneteskan air mata di neraka. Kami tidak kuat di neraka-Mu, ya Allah. Tapi kami sadar kami tidak layak di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, rahmati dan ampuni kami. Tanpa rahmat dan ampunan-Mu, kami tidak bisa berkumpul di surga-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.